Ya, shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali dalam program Fendi Menyapa di episode yang ke-91 ya. Wow. Baik Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas topik tentang ketaatan ya. Selamat bergabung untuk Ibu Ilkainama. Tuhan memberkati, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Baik, dan saya memulai, kalau berbicara tentang ketaatan berarti saudara harus memilih, itu pilihan ya, maksudnya itu pilihan. Dan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Alkitab banyak berbicara tentang ketaatan. Dalam kisah 10 perintah Allah yang diberikan kepada orang Israel lewat Musa, kita melihat betapa pentingnya konsep ketaatan kepada Tuhan. Ya. Itu Anda bisa baca dalam Ulangan 11 ayat 26 dan 28. Coba kita lihat untuk merangkumnya seperti ini. Ya. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ya. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Ya, selamat bergabung untuk Bapak Yonatan Heriawan dan Ibu Mirella Fonda Kayadu dan Ibu Eti Sapteno. Tuhan memberkati, tetap maju dalam Tuhan. Ibu Shirley Kumambong, selamat bergabung di pagi ini. Senang bisa melihat Bapak Ibu dan Ibu Caroline Han. Selamat bergabung Ibu Caroline, Tuhan memberkati dan tetap semangat maju terus di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Baik Bapak Ibu. Nah, salah satu istilah di dalam konsepnya orang Yunani, ketaatan dalam Alkitab menyampaikan gagasan memposisikan diri di bawah seseorang dengan tunduk pada otoritas dan perintah mereka. Ya, itu ketaatan. Kemudian kita dapati juga punya pengertian adalah percaya. Ya. Anda tidak bisa taat kepada orang tanpa Anda mempercayai. Ya. Tapi itulah yang saya bilang. Belajar mempercayai itu tidak mudah gitulah. Belajar untuk taat juga tidak mudah. Kenapa? Karena disitulah dagingmu harus mati. Nah, daging harus mati. Ya. Kalau daging nggak mati, Anda nggak bisa mencapai yang disebut dengan kemaksimalan di dalam Tuhan. Ya. Nah, ini asik untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, selamat bergabung untuk Ibu Ika Nikilu. Tuhan memberkati. Ibu Jody Usmani, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Baik, saudaraku. Nah, saya di sini mencatat beberapa pengertian begitu ya tentang kata ketaatan ini. Ketaatan Alkitabiah adalah mendengarkan firman Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang kamu dengar. Nah, di dalam pengertian lain lagi, di dalam kamus Alkitab menjelaskan tentang ketaatan, pendengaran, atau ketaatan sejati
melibatkan pendengaran fisik yang mengilhami pendengar dan kepercayaan atau kepercayaan yang pada gilirannya memotivasi pendengar untuk bertindak sesuai dengan keinginan pembicara. Nah, kembali ke Ulangan 11 ayat 26 dan 28 ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi ingat baik, kutuk datang kepada mereka yang tidak taat. Berkat datang kepada mereka yang taat. Itu jelas ya. Oke. Nah, seperti tadi awal saya katakan, ketaatan Alkitabiah adalah, dengar, mendengarkan firman Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang kamu dengar. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak akan pernah bisa berjalan jauh sampai kita mengikuti apa yang kita dengar. Ketaatan Anda harus dilakukan berdasarkan apa yang kamu dengar. Jadi ketaatan adalah mendengarkan firman dan menghidupinya dari hari ke hari. Ya, oke. Jadi ketaatan Alkitabiah kepada Allah berarti mendengar, percaya, tunduk, dan berserah diri kepada Allah dan firman-Nya. Ingat baik, Alkitab berkata bahwa apa gunanya semua orang memiliki harta bla 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 dan sebagainya, tapi dia kehilangan janji serta anugerah yang Tuhan sediakan bagi mereka, bagi kita semua. Nah, oke. Hari ini pertanyaannya gini, mengapa ketaatan kepada Tuhan itu penting? Nah, saya ingin membahas beberapa poin. Yang pertama, Yesus memanggil kita untuk taat. Ya. Jadi panggilan Yesus adalah ketaatan. Yesus datang ke dunia ini adalah bentuk dari ketaatan Dia kepada Bapa. Yesus ada di kayu salib pun, itu adalah bentuk hatinya untuk taat. Jadi ketaatan saudara menentukan hasil yang akan saudara dapatkan. Nah, kita menemukan model ketaatan yang sempurna, yaitu Yesus. Makanya Alkitab berkata bahwa Dia taat sampai mati. Nah, ketaatan itu adalah konsep di mana Tuhan ajarkan kita untuk meletakkan apa yang menjadi ide Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya, tadi saya katakan bahwa menurut Kamus Alkitab mengatakan pendengaran atau ketaatan yang sejati melibatkan pendengaran fisik mengilhami pendengar, kepercayaan yang pada gilirannya memotivasi pendengar untuk bertindak sesuai dengan keinginan pembicara. Jadi ketika Tuhan bicara, yang Tuhan tunggu dari manusia adalah melakukan apa yang dia dengar. Gitu loh. Itu penting.
mendengarkan lebih baik daripada persembahan-persembahan, korban bakaran dan sajian dan sebagainya. Nah, kita belajar itu pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, ingat bahwa Yesus adalah contoh ketaatan hidup yang menginspirasi setiap kita. Kita mengikuti teladan Kristus dan perintah-perintahnya. Selalu ingat motivasi kita untuk taat adalah kasih. Gitu. Kenapa Anda taat Tuhan? Kasih. Jadi kasih yang membawa Anda untuk menghidupi apa yang kamu dengar. Selalu ingat apa yang kita dengar menentukan percayanya kita. Apa yang kita dengar menentukan arah perjalanan hidup kita. Apa yang kita dengar menentukan masa depan kita. Orang yang terbiasa memberi kuping kepada gosip, dia gampang yang namanya diracuni. Dia gampang sekali diracuni. Kenapa? Karena dia menghabiskan pendengaran dia untuk hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah, sama gitu loh. Apa yang kamu lihat itu juga mempengaruhi percayamu. Apa yang kamu lihat itu juga mempengaruhi pilihan-pilihanmu. Jadi menarik untuk kita belajar apa di sini Bapak Ibu. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Alkitab sangat menjelaskan kepada kita ya, bahwa berkat itu datang kepada mereka yang taat. Abraham hidup dalam ketaatan, tanah perjanjian diberikan. Ketaatan itu penting Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini. Motivasi kita untuk taat harus menjadi dasar yang benar adalah kasih. Ya, Yesus ada di kayu salib sana karena dasar kasih. Makanya dia taat kepada kehendak Bapa. Bapa, kalau boleh kehendakmu yang jadi. Kalau boleh kehendakku yang jadi. Kalau boleh kehendakku yang jadi. Tapi biar sudah kehendak Bapa yang jadi. Artinya Yesus tahu banget. Dia harus tunduk kepada kehendak Bapa. Karena kasih. Nah, banyak orang memiliki agama. Tapi tidak semua orang memiliki kasih. Banyak orang berdoa. Tapi tidak banyak yang memiliki kasih. Artinya, Anda bisa berdoa tanpa mengasihi orang. Bisa. Anda ke ibadah tanpa mengasihi orang. Bisa. Sorry. Nah. Jadi dasar hidup percaya kita harus dibangun di atas dasar kasih. Kalau nggak ada kasih, apapun yang dihasilkan tidak mempengaruhi banyak. Nah, ketaatan adalah tindakan dari ibadah. Karena ibadah, karena Tuhan sangat mengejar yang namanya ketaatan. Ya. Penting untuk diingat bahwa orang percaya, tapi saudara pun harus tahu gini, orang percaya, keselamatan adalah pemberian gratis dari Allah, oke? Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkannya. Artinya itu free dari Tuhan keselamatan. Tapi saudara harus tahu, untuk maintenance menjaga keselamatan itu, Anda perlu hidup di dalam yang namanya ketaatan. Aduh, leher gatal. Oke. Masih gatal ya? Oke. Baik. Keselamatan adalah pemberian gratis dari Allah.
Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkannya. Oke. Wah, ini materi semangat banget nih. Oke. Ketaatan Kristen yang sejati mengalir dari hati yang bersyukur atas anugerah yang telah diterima dari Tuhan. Nah, mari kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini menarik di mana? Banyak orang punya ibadah, tapi tidak hidup dalam ketaatan. Nah, orang yang beribadah seharusnya dia taat. Nah, dikatakan begini Bapak Ibu, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejatinya di mana? Dalam ketaatan. Oke. Nah, Tuhan menghargai dan memberkati dan Tuhan menghargai dan memberkati ketaatan. Ya. Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati Tuhan. Semua karena kamu telah mentaati aku. Wow. Karena ketaatan Abraham, semua orang diberkati. Keren kan? Keturunannya diberkati. Jadi begini, kesimpulannya begini. Anda ingin keluarga, rumah tangga, keturunan kita, generasi demi generasi diberkati, hiduplah dalam ketaatan. Kita nggak bisa menaruh percaya kita dengan hal-hal yang sifatnya sementara. No, kita perlu menaruh dan meletakkan percaya kita kepada dasar yang benar. Sering saya katakan, habiskan hari-hari hidupmu dengan pengenalan akan Tuhan. Saya juga sering katakan bahwa jangan berlayar dengan imannya orang. Anda perlu mengalami Tuhan. Gitu loh. Nah, dan melalui keturunan Abraham paham betul. Karena ketaatan ini, Ishak dan Yakub mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa ketaatan Abraham telah membawa hal-hal yang tidak biasa datang dalam kehidupan Ishak dan Yakub. Bagaimana Alkitab memberitahu kepada kita bahwa keturunan Abraham, janji Tuhan, mereka seperti bintang, bla 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 bla, pasir dan sebagainya. Maksudnya jumlah secara kuantitas. Bahkan jangan lupa, Tuhan punya kualitas di atas rata-rata kepada keturunan mereka. Dan bagaimana keturunan Abraham berkuasa dan memerintah dengan cara yang tidak biasa di Mesir lewat Yusuf. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang sedang bergumul dengan ketaatan hari-hari ini. Tapi tahukah saudara bahwa ketika saudara memilih untuk taat, saudara tidak memilih, artinya ketika saudara memilih taat, itu sama dengan saudara memilih untuk membunuh dagingmu setiap hari. Kenapa? Karena Anda harus mengikuti apa yang menjadi pola pikir dan cara pandang serta prinsip kehidupan yang ditularkan oleh gurumu. Itu. Nah, kalau bicara tentang ketaatan, itu bicara tentang pemuridan, itu bicara tentang orang yang ada dan yang dibawa kepemimpinanmu. Nah, orang-orang yang dibawa kepemimpinan ini Anda harus hidup di dalam ketaatan. Tanpa ketaatan jangan bermimpi untuk hal-hal besar datang dalam hidupmu. Nah, banyak orang berharap ibadah akan mendatangkan berkat. Betul, ya dan amin. Tapi dengar baik, ibadahmu, banyak orang punya ibadah. Tapi tidak banyak yang memiliki ketaatan, bisa dipahami. Nah, banyak orang berkata punya iman, tapi tidak punya ketaatan. Nah, itu yang saya bilang,
Iman tanpa perbuatan hakikat mati. Nah, ketaatanmu ini menjelaskan imanmu. Ketaatanmu ini menjelaskan ibadahmu. Ketaatanmu ini menjelaskan siapa Anda. Ketaatanmu ini yang membuat sorga melangkah dengan cara-cara yang tidak terbatas dalam hidupmu. Abraham melangkah dalam ketaatan. Ketaatan, dengar, motivasi dari ketaatan kita adalah cinta, adalah kasih. Nah, kalau saudara dan saya bilang bahwa kamu beriman, tapi kamu tidak punya ketaatan, dengar, ya percuma. Dengar baik, kasih itu bisa dirasakan kalau dia diwujudkan dalam perbuatan. Kasih bisa dirasakan dan dialami, bahkan dirangkul, karena kamu melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, banyak orang, dengar, banyak orang punya ibadah. Banyak orang suka berdoa, sebut saja begitu. Banyak orang suka melangkah, baca Alkitab. Tapi mari saya kasih tahu, saudara. Tapi tidak banyak memiliki ketaatan. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati. Tuhan memberkati dan menghargai ketaatan. Nah, Yesus menjawab, tetapi lebih diberkati lagi semua orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kan begitu. Apa gunanya Abraham mendengar panggilan Allah tapi dia tidak melangkah keluar dari sanak saudara dan keluarga? Nggak ada faedah. Nggak ada kegunaan apa-apa. Apa gunanya Anda memiliki mendengar, baca Alkitab, tapi kamu tidak melakukan? Ya nol. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Mendengar itu baik. Tapi Anda perlu masuk pada level berikut, yaitu taat dengan apa yang kamu dengar. Ketaatan itu penting. Oke. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Aduh, itu jelas banget, menjadi pelaku. Gitu loh. Jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang menjadi pelaku dari kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan bicara, itu sama dengan Tuhan tuntut kamu punya perbuatan. Jadi Tuhan bicara, Tuhan lepaskan firman kepadamu, yang Tuhan pengen keluar dari kamu adalah buah. Gitu. Orang yang menaruh perkataan Tuhan pada waktunya, dia akan berbuah. Ada pohon-pohon tertentu, dia perlu dilukai untuk mengeluarkan buah. Tapi itu sebabnya, waktu kamu dengar firman Tuhan, kadang firman Tuhan tidak mendukung dagingmu. Kadang firman Tuhan tidak memberi kelonggaran kepada keinginan-keinginan manusiamu. Disitulah kamu dituntut untuk mengeluarkan buah yang tidak biasa. Dan buah yang kamu keluarkan itu adalah buah yang menyenangkan Tuhan. Ingat baik, ada dua buah. Buah daging dan buah roh. Nah, saya mau pastikan Anda harus keluarkan buah roh. Damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, kelemah lembutan. Itu perlu Anda keluarkan. Makanya saya mau bilang, waktu Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, banyak orang keibadah tapi menipu diri. Dia dengar pendeta ngomong, dia dengar firman ngomong, dia dengar kebenaran, my goodness. Bahkan kalau ditanya Alkitab, dia kuasai. Tapi dengar baik, banyak dari kita tipu diri. Tipu diri dalam bentuk apa, pendeta? Iya, you dengar tapi you tidak jadi pelaku. Ya sama. Sama dengan Anda membangun rumah di atas pasir. Anda tidak berdiri di atas perkataan-perkataan Kristus. Gitu loh. Nah, oke. Aduh, ini menarik.
Nah, di ayat 23 dari Yakobus pasal 1, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia akan seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kan begitu Bapak Ibu, hukum tabur tuai. Nah, kembali ke ayat ini dikatakan begini. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang amat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi begini, Anda lihat wajahmu di depan cermin, tapi seketika begitu Anda berpaling, Anda lupa tentang apa yang menjadi pandanganmu terhadap dirimu. Nah, itu yang saya bilang. Anda ingin lihat mujizat, firman harus menjadi daging, gitu loh. Anda ingin lihat mujizat, firman harus menjadi karakter. Anda ingin lihat mujizat, firman harus menjadi gaya hidup, gitu. Kalau Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu, apa Anda mau tetanggamu yang baru saja 2-3 hari lalu maki-maki kamu, bully kamu, lempar rumah kamu, sakiti anakmu, apa kamu berani mengatakan bahwa aku mengasihi musuh-musuh dan berdoa buat mereka? Hah? Itu nggak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa Anda bilang nggak mudah? Karena itu mengusik dagingmu. Karena semua kita ini masih hidup di dalam tubuh jasmani. Saya masih bisa marah. Coba aja Anda sentuh orang yang saya sayangi. Apakah Pendeta Fendi tidak marah? Saya bukan marah. Gitu. Saya marahnya lain, Bos. Gitu Nah, cuma maksud saya begini Bapak Ibu. Kalau kita tidak mendisiplin diri kita, dengar. Makanya ini tidak gampang Bapak Ibu. Itu yang saya bilang. Banyak orang punya ibadah, tapi tidak mau bunuh daging. Anda dengar firman bagus, dengar. Banyak orang, Alkitab berkata, menjelang akhir zaman, banyak orang akan cari pendeta atau guru-guru pengajar-pengajar yang mengenakan kuping. Artinya gini, kalau kamu berdoa, kamu diberkati. Kamu beribadah, kamu diberkati. Saya tidak menyalahkan hal itu. Tapi begini Bapak Ibu, berkat itu datang di saat kamu melakukan firman. Halo? Baca Ulangan 11 tadi. Berkat itu datang waktu kamu menghidupi kebenaran. Nah, banyak dari kita pengen Tuhan jawab doa secepatnya. Tapi kita malah menghindar yang namanya taat. Ya keliru. Nah, dengar baik Bapak Ibu, di mana-mana perusahaan-perusahaan itu, apapun alasannya, perusahaan-perusahaan hebat, kalau Anda nggak kerja ya nggak dapat gaji, kan kesimpulan begitu. Sama Bapak Ibu. Nah, samanya di mana Pak Pendeta? Iya sama. Kamu dengar Tuhan berkata bahwa jangan membenci, tapi kamu benci. Kamu benci orang, gitu. Lalu kamu berharap kamu masuk surga. Kamu sadar nggak? Gitu. Sementara Tuhan berkata bahwa, you harus mengerjakan apa yang seharusnya yang saya mau. Gitu. Nah, gini. Karena kita berpikir gini, ya keselamatan itu gratis, bla bla bla. Dengar baik. Betul, keselamatan gratis. Tapi Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan apa? Dengan rasa hormat dan penuh, dedikasi penuh. Anda masuk di sekolah,
mendapatkan guru dan pendidikan dia ada. Tapi kamu tidak taat. Ya suka, yang penting gue sudah termasuk sekolah itu, sudah daftar, nama saya sudah masuk, bla bla bla. Tapi kamu nggak pernah datang ke sekolah, mengerjakan PR, ya, belajar, ikut ujian, taat sama guru. Lalu kamu berharap kamu lulus. Waduh, emangnya sekolah punyamu? Hah? Nah, makanya saya mau bilang. Nah, sama Bapak Ibu, jangan kamu berpikir Yesus sudah mati, sudah selesai semua. Betul, itu amin ya, gitu loh. Tapi dengar baik, semua dari kita ini sedang belajar untuk mengarah kepada yang namanya kesempurnaan. Sempurna itu dia tidak datang lewati sesuatu yang sederhana dan mudah. No, lewati proses. Kedewasaan, dengar, kedewasaan itu pilihan. Menjadi tua itu otomatis. You makan minum juga tetap tua. Toh tidak makan, tidak minum juga tetap tua. Artinya waktu berjalan Anda tetap tua. Tapi menjadi dewasa Anda perlu melewati proses hidup. Dengar, kata kuat itu perlu melewati proses yang namanya latihan. Anda tidak akan kuat tanpa latihan. Saya pernah berlari dengan seorang pelari di Ambon, di Maluku ya. Saya pernah berlari sama dia di lapangan Merdeka. Nah, saya lari gitu. Dia bilang, Bapak Pendeta duluan. Ya saya lari, men. Saya tahu saya tinggalkan dia tuh sudah setengah putaran dari luasnya lapangan Merdeka itu. Lintasan lari maksudnya. Tahu-tahu dia lambung saya, dia mendahului saya, dia lewati saya. Saya baru menyadari. Ya kalau saya tidak pernah latihan lari ya sampai ayam tumbuh gigi saya tetap dikalahkan, kan begitu. Nah sama dengan hidup kekristenan saudara. Kalau saudara berharap bahwa cuma dapat makan dari pendeta, dapat makan dari pengajar-pengajar Alkitab yang saudara buka di YouTube. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Belajar dari orang lain tidak ada yang salah. Tapi yang salah adalah kamu dengar, tapi kamu tidak berlari gitu loh. Kamu dengar, tapi kamu tidak berlatih. Lalu kamu berharap kamu bisa kalahkan orang. Ya bagaimana bisa? Nggak bisa gitu loh. Nah, itu yang saya bilang. Sama halnya begini. Anda baca buku bagaimana cara berenang yang baik, tapi kamu nggak pernah turun di air. Tapi kamu berharap saya bisa kalahkan siapa? Richard Sambera. Kita berharap mengalahkan mereka. Apakah Anda waras? Nggak bisa, men. Dengar, saya kasih tahu. Anda baca Alkitab, Anda harus lakukan praktek dia dalam hidup. Supaya dia menjadi berkuasa. Halo? Nah, seperti tadi saya contohkan itu loh. Anda baca buku berenang, bukan berarti Anda jadi perenang yang baik. No, Anda punya informasi. Tapi Anda tidak punya tindakan, ya sama saja gitu loh. Jadi dengar baik, Anda punya Alkitab, tapi tidak pernah dibaca. Lalu kemudian mungkin saja Anda baca, tapi Anda tidak pernah menghidupinya, mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya sama saja. Tapi Anda berharap Anda bisa mengalahkan banyak hal. Ya Anda perlu latihan, bos. Gitu. Nah, halo Ibu Emi Persulesi Hakim, apa kabar ya? Waduh, senang sekali bisa lihat Bapak Ibu join bersama dengan kita di hari ini. Nah, Ibu Rosalina Soplera, Bapak Mensano, Yosef Laberi, aduh senang. Ibu Gilian Patikawa, Tuhan memberkati dan maju terus di dalam Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu lihat. Dikatakan bahwa baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini maksudnya apa? Anda punya Alkitab, Anda baca firman, tapi Anda tidak melakukan. Ya gampang sekali kamu melupakan. Berapa banyak dari kita yang kalau besok mau ujian, baca hari ini, belajar hari ini. Ya cepat lupa. Bagaimana bentuk supaya itu menjadi karakter dan daging kamu? Kamu belajar, kamu baca, kamu mendengar, lalu kamu melakukan. Itu tidak akan lupa. Dan itu tidak akan keluar begitu saja. Gitu loh. Nah dengar. Sesuatu yang Anda dapat dengan mudah, cenderung tidak dihargai. Tapi kalau saudara dapat dengan susah payah dan perjuangan keringat di situ, cenderung Anda menjaga dan merawat dan mengapresiasi apa yang saudara dapatkan. Punya nilai beda. Kenapa?
karena dapat dengan susah. Gitu loh. Bisa dipahami Bapak Ibu. Perjuangan itu penting. Perjuangan itu penting. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Nah, ketaatan kepada Tuhan membuktikan bahwa kita cinta Tuhan. Itu saja. Oke, mari kita lihat baik-baik. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apa? Apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Makanya saya bilang kemarin kan, saya kasih ingat anak-anak muda kan. Kalau ada pemuda-pemuda ganteng menyatakan cinta kepadamu, jangan buru-buru iya. Tengok dulu kelakuan dan gaya hidupnya. Gitu. Perhatikan dia. Apakah dia seorang perokok? Apakah dia seorang alkohol gitu, yang suka konsumsi alkohol gitu? Apakah dia seorang yang pemalas atau bagaimana? Gitu. Kalau juga kriteria-kriteria fisik seperti itu, kalau dia tidak lewati, ya sudah, jangan bangun hubungan dengan dia. Kalau Anda masih bersikeras untuk membangun hubungan dengan dia, jangan menyesal bos. Begitu kamu menikah, kamu dibikin jadi pembantu. Gitu loh, ngerti nggak Bapak Ibu? Nah, dengar. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, perhatikan aja cara dia hidup. Perhatikan aja cara dia hidup. Begini. Kiranya saudara jangan salah tangkap ya. Saya pribadi, kalau mau melihat seseorang, saya selalu lihat dengan cara hidupnya. Dia sederhana saja. Sederhananya begini. Kalau dia benar-benar sayang Tuhan, ukurannya di mana? Dia sayang tubuhnya dulu. Gitu loh. Itu sesuatu yang bisa saya lihat dan saya bisa sentuh dan pegang dan raba. Gitu loh. Kalau kamu bilang kamu sayang Tuhan, tapi kamu minum mabok, kamu berjudi, ya toh? Terus kamu merokok. Terus kemudian kamu apa? Kamu hancurkan tubuhmu dengan tulisan-tulisan, tato dan segala tetebengnya gitu. Nah, kalau gini. Terus kamu bekerja, seharusnya ada pelindung mata, tapi kamu nggak gunakan. Gitu loh. Lalu kamu bilang kamu cinta Tuhan. Loh, tubuh kamu saja yang bisa saya pegang, raba dan lihat, kamu nggak sayang gitu loh. Makanya Tuhan bilang gini, yang kelihatan aja kamu nggak sayang, apalagi yang tidak kelihatan. Kan begitu. Jadi makanya orang tuh sering bertanya begini, Pak Pendeta, gimana sih saya bisa lihat orang itu dia cinta Tuhan? Saya bilang, lihat aja bagaimana dia punya hidup gitu loh. Lihat aja gitu. Terus kemudian gini, lihat juga bagaimana dia konsumsi makanan-makanan yang dia makan gitu loh. Kan begitu. Kalau kamu kerjaannya makan lemak-lemak babi, lemak-lemak daging, terus kamu bilang, I love you Jesus. Loh, kamu sadar nggak? Kamu bilang I love you Jesus, tapi kamu tidak jaga tubuhmu. Oh. Tapi Pak Pendeta, ini kan tubuh. Loh iya, justru sih saya bilang, barang siapa yang sayang Tuhan, perhatikan dia punya cara hidup. Apa? Makan minum. Dari makan minum kita akan tahu orang itu cinta Tuhan apa enggak. Itu aja. Jadi gimana Pak Pendeta? Makanya ganti pola makan. Gitu. Ganti pola dan cara lifestyle hidupmu harus ganti. Oke. Itu aja. Oh, makanya kemarin saya ada bilang, saya bilang, apakah Pak Pendeta minum itu enggak minuman-minuman kaleng apa tuh? Saya minum iya. Saya cicipi cukup. Oh ya, rasanya seperti ini. Cukup. Tapi untuk minum 1 kaleng, 1 botol, ya enggak lah. Saya enggak mau. Karena bagi saya akan terus konsumsi sesuatu yang baik untuk tubuh saya dengan tujuan supaya saya bisa melayani maksimal. Saya tidak mau melayani dengan kondisi sakit-sakit gitu loh. Saya juga tidak mau melayani dengan
kekuatan saya yang dalam kondisi nggak bagus gitu loh. Tapi saya mau maksimalkan hidup saya gitu. Makanya saya berdoa buat Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan sudah lihat Fendi Simatau sudah selesai di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di bumi ini, bawa pulang saya sudah. Saya tidak mau bikin susah istri anak saya gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Nah, oke, mungkin beberapa nggak setuju dengan saya. Nggak apa-apa. Ini prinsip hidup saya. Karena saya berdoa begitu kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan rasa saya sudah selesai di dalam pertandingan iman saya di bumi, bawa pulang saya sudah. Tapi saya tidak mau bawa pulang dengan bentuk sakit penyakit. Saya nggak mau. Saya mau Tuhan lihat ya. Begitu saya lagi sehat-sehatnya gitu. Tuhan bilang, oke, pulang deh. Gua pulang, men. Pulang. SK sudah dikeluar, siapa yang mau bantah coba? Nah, makanya saya bilang, saudara. Gitu. Ini sederhananya, hidup tuh sederhana saja. Gitu. Kenapa kita harus bikin rumit gitu? Artinya sederhananya begini. Jangan terlalu berpikir yang mengawang-mengawang sorga di sana, tapi saudara mengabaikan hal-hal yang di dunia ini loh. Dari makan minum saja saya bisa pahami betul. Apakah kamu ini pelahap atau rakus atau apa gitu loh. Nah, hanya seperti itu. Nah, beberapa bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa kau tambah gemuk? Nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Saya perlu jawab itu. Nah, saudara tahu kenapa saya tambah gemuk? Pertama, saya tidak banyak pikiran. Saya makan, tapi saya tidak banyak pikiran. Nah, hobi saya bukan makan. Gitu loh. Kalau saudara tinggal dengan saya, artinya kalau saudara serumah dengan saya, saudara akan lihat gaya hidup saya sangat-sangat sederhana. Gitu. Sangat-sangat simple hidup saya. Saya nggak mau yang rumit gitu loh. Gitu. Yang rumit itu biar sudah buat mereka yang pintar-pintar sana. Tapi saya mau yang sederhana saja. Gitu. Saya mau kemana-mana yang penting praktis. Begitu saja. Tidak usah rumit. Nah, dengar baik. Orang rumit susah diajak jalan kemana-mana. Gitu loh. Saya hari ini, Bapak Ibu lihat, hari ini, begitu ada orang telepon, Pak Fen, kita, hiking yuk. Saya pakai sepatu langsung jalan, gak ada cerita. Gitu loh. Jadi, Pak Fen, kita doa yuk. Saya pakai sepatu, pakai baju, langsung jalan. Berdoa gitu loh, ngerti gak? Saya tidak tunggu kata ini, nggak ada. Saya orangnya praktis dan easy going. Semuanya serba, oke, go, pergi, gitu loh. Jadi makanya ini terlalu rumit dengan hidup ini. Saudara tahu kenapa kamu nggak mengalami kuasa-kuasa Tuhan dari waktu ke waktu? Karena kau banyak sekali pikiran. Gitu. Nanti apa kata orang, makanya kamu pikir cuma perasaan orang, tapi kamu nggak pikir tentang perasaan Tuhan gitu loh. Ayo. Kita terlalu banyak berpikir tentang perasaan orang. Lalu kita mulai mengabaikan perasaan Tuhan gitu. Sama dengan Saul gitu. Saul pikir perasaan rakyat. Mereka sudah kumpulkan kambing domba yang tambun-tambun. Dia pikir tentang rakyat. Nggak ada salah sih kamu pikir tentang rakyat itu. Karena kamu pemimpin. Tapi justru Tuhan katakan, you harus taat. Kupingmu itu dipakai untuk dengar. Lalu ketaatan itu lebih penting dari korban persembahan dan korban sajian. Nah, ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sering saya kasih contoh, bukan? Anda begitu taat dan pegang perkataan dokter. Ketika doktermu berkata bahwa jangan makan, contoh, jangan makan yang berlemak. Harga mati, langsung rubah. Kamu berubah pola makanmu. Kan begitu. Karena kamu taat sama dokter. Sama dengan kebenaran firman kan? Tuhan ngomong, jangan membenci. Ya toh, jangan menyakiti, jangan mencuri. Sederhana kan? Kamu menjauhkan diri dari semua itu. Sama seperti dokter berkata jangan makan lemak. Kan begitu. Lalu pertanyaan ini, apa yang sulit dari hidup ini? Hei, hidup kekristenan itu hidup yang sederhana. Gampang dilakukan. Yang bikin rumit itu kau pu otak. Betul Pak Pendeta, kita harus pakai otak. Iya benar sayangku, kita pakai otak. Nah, dengar. Dokter ngomong jangan makan lemak. Kamu mulai mikir, kan pakai otak.
Sama kan dengan Alkitab bilang gini, jangan membenci. Itu akan menurunkan sistem imun kamu. Yes, sama dong. Kamu pakai otak, iya kalau saya benci kan mendatangkan banyak penyakit. Bukankah Alkitab berkata, obat bagus itu kan sukacita. Obat terbaik sukacita. Kenapa kita konsumsi hal-hal yang najis dan bodoh? Kan begitu. Dengar baik. Hidupmu itu bukan tempat sampah. Please deh. Beritahu sama papa atau suamimu atau istrimu. Mama, you punya hidup itu bukan tempat sampah sayang. Letakkanlah buah anggur, apel, melon, apalagi kiwi, pisang. Taruh yang bagus-bagus. Jangan taruh sampah. Ya ilah. Bapak Ibu, hidup ini sudah terlalu susah. Jangan terlalu pikul banyak sampah dalam hidupmu. Gimana sih? Nah, ini pikir baik-baik sudah. Aduh. Lihat. Ketaatan kepada Tuhan membuktikan cinta dan kasih. Kan begitu. Tadi saya katakan bahwa hidupmu itu bukan tempat sampah. Jadi jangan biarkan hidupmu itu dimasukin dengan kebencian, kebodohan. Aduh. Bapak Ibu dengar ya. Ini pandemik telah menguras banyak orang punya tenaga. Tenaga kita banyak terkuras karena pikir pandemik. Tapi kamu tidak pernah berpikir tentang apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Kamu cuma pikir ini virus sudah sampai di mana? Virus itu, aduh, kamu kira ini gelombang laut kah? Sampai virus sampai di mana? Virus itu ada di mana-mana. Nah, tapi baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun yang tidak mau mengejar kebenaran Tuhan. Saya tidak bisa paksa orang untuk cinta Tuhan. Nggak bisa. Dengar. Cinta yang dipaksakan itu namanya nafsu. Saya tidak mau. Gitu loh. Nafsu dan cinta dan kasih itu dua hal yang berbeda. Nafsu mengambil keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Kan begitu. Kalau kasih nggak, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Begitu Bapak Ibu. Aduh. Jadi begini, kesimpulannya begini. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu taat. Karena unsur dasar motivasi terbesar kita untuk taat adalah kasih. Kan begitu. Anak taat orang tua karena kasih. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, coba aja kamu nggak taat papa dan mama. Alkitab sudah jelas mencatat toh, pemalas jangan diberi makan. Itu jelas. Saya pernah disiplin anak saya, bos. Yang saudara pikir Pak Pendeta tuh orangnya penuh kasih, lemah lembut, panjang sabar. Kalau saya sikat. Tujuan saya sikat supaya kamu tambah bersih, kan begitu. Anak saya laki-laki pernah bikin satu kesalahan. Saya bilang, you tidak boleh makan satu hari ini. Dia tahan lapar, men. Gitu. Dia nggak makan. Saya bilang, kamu tidak boleh makan. Karena kamu tidak bekerja. Karena kamu tidak mau bantu orang tua. Dia duduk, dia duduk tenang. Wah, saya tahu itu dia berat itu hadapi itu. Kenapa? Karena makan di rumah saya 3 kali sehari. Iya toh? Saya skip makan. Terganggu dia. Kamu pikir, makanya kalau saudara ketemu dengan anak-anak saya, itu mereka, kalau kamu tanya bagaimana bapaknya mengerjakan mereka akan bilang, tuang anak, aduh, sama. Saya punya anak yang laki-laki kan militer. Begitu dia pulang, terus saya tanya, gimana? Komandan teriak-teriak kamu nggak? Nggak. Komandan teriak, tapi itu tidak mempengaruhi saya. Kenapa? Karena papa suara lebih besar dari komandan. Nah, coba lihat. Nah, makanya sekarang saya menikmati hasil anak-anak saya. Gitu. Apa sih? Kamu begini. Anak-anak yang tidak didisiplin dari sekarang sama seperti rotan, bukan? Kamu tunggu rotan jadi besar. Itu anak-anak tuh mereka perlu dibentuk dari sekarang. Gitu. Kalau kamu nggak pernah kasih disiplin kepada anak-anakmu, jangan mimpi mereka akan membuat kamu menjadi bahagia di esok hari. Nggak bisa. Anak perempuan saya sekarang, ini anak perempuan, gue makin jatuh cinta sama si anak ini. Aduh, ini anak paling manis gitu. Dulu waktu dia masih kecil-kecil itu makan aja susah, men. Saudara dengar. Saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, itu istri saya kalau kasih makan mereka, saudara tahu saya disiplin mereka. Saya suruh makan dalam posisi berdiri, kaki diangkat. Kaki satu diangkat.
Saudara bisa bayangin, ini Fendi Simatau punya pendidikan beda, bos. Nah, saudara jangan ikuti pola saya. Karena ada tipe anak-anak tertentu yang perlu didisiplinkan, tapi ada yang diajak ngomong, dia dengar. Nah, kalau tipe model saya begini, perlu dipecut, dipukul, baru dengar gitu loh. Nah, makanya waktu saya masih kecil itu tuh anak pantat saya encok banget terus setiap hari. Tapi itu mama bikin saya jadi bagus sampai hari ini. Makanya saya berterima kasih kepada Tuhan buat beliau. Beberapa bilang itu penganiayaan gigimu. Buktinya mama saya tidak aniaya saya. Dia disiplin saya untuk kasih kembali saya ke on the track. Gitu. Nah, Alkitab juga bilang kok, di ujung rotan yang ada kasih, ya kamu mengembalikan anakmu kepada kehidupan. Coba Anda bisa lihat itu. Banyak orang tua yang permisif terhadap anak itu. Oh nggak apa-apa dia masih kecil. Nggak apa-apa itu. Begitu dia besar 17 tahun, dia jual kamu. Itu bisa bahaya, bos. Nah, Anda bisa lihat. Loh, saya hidup di tengah-tengah bangsa yang model kayak begini, Bapak Ibu. Ya nggak bisa bedakan kiri kanan mana, nggak bisa. Tapi justru saya mau mengajarkan Bapak Ibu hari ini. Didik anakmu. Mungkin dia nangis sesaat. Didik, men. Waduh. Makanya, sorry saya mesti ngomong ini. Anak saya militer sekarang ini, dia disiplinnya tuh mama mia. Karena dia sudah datangkan di rumah dulu. Di rumah, mamanya bilang, abis bangun tidur, beresin tuh kau punya itu bed cover dilipat rapi baik gitu. Nah, itu diajarin gitu. Belakangan baru dia kasih pemikiran begini mah. Kita tinggal di Amerika ini di musim dingin. Nah, ranjang itu kalau kita masuk, dia bisa dingin kalau kita lipat mah. Biarkan dia tertutup, semua ranjangnya tertutup. Akhirnya mamanya bilang, boleh juga. Berarti sekarang kamu nggak boleh lipat selimut. Iya, nggak usah lipat mama. Kita tutup ranjangnya. Supaya waktu nanti Koko mau masuk tidur, sudah hangat. Oh, logika juga. Tapi itu memang benar. Kita praktekkan itu betul. Gitu betul. Nah, tapi begini Bapak Ibu. Ada sisi-sisi tertentu kita perlu bangun diskusi yang sehat dengan anak-anak kita. Karena generasi kita itu jaraknya jauh banget. Gitu loh. Anak-anak kita udah berpikir 1, 2, 3 langkah ke depan. Mungkin kita masih berpikir di sini. Gitu loh. Tapi itulah yang saya bilang. Diskusi itu penting dengan anak-anak. Makanya saya bilang, unsur ketaatan tuh harus dikedepankan di sini. Nah, lihat. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat, gitu loh. Perintah Tuhan itu tidak berat. Sama dengan dokter katakan bahwa you jangan minum minuman yang manis, begitu kan? Yang kadar gulanya tinggi. Anda taat itu dan Anda tidak melakukannya. Ya tak? Sama kan? Ketika Tuhan berkata begini. Jangan membenci. Jangan mengingini. Kan sama. Kan begitu Bapak Ibu. Apa yang berat Bapak Ibu? Kan gak ada. Oh biar, saya masih ingat. Satu waktu saya ketemu dengan salah satu orang. Dia bertanya gini. Pak Pendeta, kenapa saya lihat hidupmu seperti tidak ada beban? Makanya saya bilang, karena hidup saya bukan tempat sampah. Oh begitu? Maksudnya Bapak Pendeta? Ya begini, coba kamu belajar waktu dengar situasi sulit. Coba kamu belajar mengkomunikasi kepada Tuhan. Gitu loh. Dan kamu gak bakalan terasa ringan hidup ini. Oh gitu? Iya jangan kau simpan. Kau pikir kau Superman kah? Gitu. No. Dia. Nah, makanya,
Ya memang saya pahami sih, memang beberapa orang tuh suka dengar situasi-situasi masalah, tekanan, dengar gitu, lalu mulai meramu, mulai cari apa-apa. Makanya saya bilang, saya dengar apa-apa, saya langsung buang lagi. Saya dengar, saya buang. Buang dalam pengertian itu yang sampah-sampah nggak boleh masuk ke dalam saya. Itu aja. Kenapa kamu merasa berat? Karena kamu bawa sampah, bos. Gitu loh. Makanya kamu berat. Gitu. Nah, oke. 2 Yohanes ayat 6. 2 Yohanes 6 ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Itu jelas banget. Dan inilah perintah-perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Oh, menarik ini, men. Gitu. Jadi kesimpulan begini, jangan terlalu yakin dengan orang-orang yang berkata bahwa aku cinta padamu. Gitu. Gitu. Tapi dia tidak hidup di dalam ketaatan terhadap kebenaran Allah. Ya percuma, men. Dengar baik ya, kekristenan itu, kehidupan Yesus harus mencerminkan percaya kita. Begitu aja. Sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu ikuti pengajaran saya sederhana kok. Cuma mengajak kamu untuk taat seperti kamu taat kepada dokter itu loh. Sederhana kok. Sederhananya di mana? Ya coba kamu lakukan. Itu saja. Gitu. Kalau Alkitab berkata ikuti perintah Tuhan. Ya perintah Tuhan apa? Mengasihi sesama. Ya sudah. Sayang orang lain. Ya sudah. Gitu. Doakan mereka. Itu sudah. Gitu. Makanya kalau orang tanya gini, kenapa kau hidup begitu seperti tidak punya apa? Lah iyalah, saya setiap hari berdoa buat orang lain. Bagaimana saya punya kesempatan untuk benci mereka? Kan begitu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kamu punya kesempatan yang Tuhan kasih untuk doakan orang terus, kamu nggak punya kesempatan untuk membenci mereka, gitu loh. Itu aja. Nah, ketidaktaatan menyebabkan dosa dan kematian. Adam dan Hawa seperti itu. Ketidaktaatan Adam membawa dosa dan kematian ke dalam dunia ini. Ini adalah dasar dari istilah yang namanya dosa asal. Gitu. Tetapi justru kita bersyukur kita punya Yesus Kristus yang luar biasa, powerful banget, yang sempurna ini, memulihkan persekutuan dengan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Gitu. Nah, karena seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, banyak orang menjadi berdosa. Demikian juga dengan ketaatan satu orang, yaitu Kristus, banyak orang menjadi benar. Nah, karena ketaatan Kristus, kita dapatkan hasilnya. Jadi karena kita sudah dapatkan hasil ketaatannya dari Yesus, seharusnya kita menghidupi ketaatan juga kan, supaya istri anak kita, jemaat, keluarga, teman-teman menikmati juga hasil dari apa yang kita hidupi, yaitu ketaatan. Nah, 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan bersama Kristus. Saya tidak akan mau hidup dengan orang-orang yang tidak taat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda akan capek dengan hidup itu. Gitu. Ya bagaimana kalau orang nggak taat, kamu mau paksa model bagaimana? Nggak bisa, nggak bakalan berubah. Gitu loh. Ketaatan kepada Tuhan menunjukkan iman ketika kita menghidupi perintahnya. Seperti tadi saya katakan tuh loh, iman tanpa perbuatan hakikat mati. Lah bagaimana kamu mau menghidupi firman kalau kamu saja nggak pernah dengar lalu tidak mau menjadi pelaku? Tuhan sudah ngomong jelas kok, jadilah pelaku. Itu aja. 1
Sering saya katakan bahwa banyak orang punya pengetahuan, banyak orang punya ibadah, tapi tidak punya yang namanya kehidupan. Itu aja Bapak Ibu. Oke. Ketaatan kepada Tuhan menunjukkan iman ketika kita mentaati Tuhan. Kita menunjukkan kepercayaan dan iman kita kepadanya. Itu harus ya. Dan kita dapat yakin bahwa kita mengenalnya jika kita mematuhi perintah-perintahnya. Jika seseorang mengklaim, saya mengenal Tuhan, tetapi tidak mematuhi perintah Tuhan, orang itu adalah pembohong dan tidak hidup dalam kebenaran. Jika ada orang yang bilang, saya kenal Tuhan, saya sayang Tuhan, tapi kamu tidak hidup di dalam mematuhi perintah Tuhan, kamu pembohong, men. Tetapi mereka yang mentaati firman Tuhan benar-benar menunjukkan betapa mereka mengasihi Tuhan sepenuhnya itu. Begitulah cara kita mengetahui bahwa kita hidup di dalam Dia. Mereka yang mengatakan bahwa mereka hidup di dalam Tuhan harus menjalani hidup mereka seperti yang Yesus lakukan. Itu aja. Mengasihi sesama, belajar berdoa buat orang lain. Ketaatan lebih baik daripada korban pujian dan korban pujian dan korban sajian dengan korban bakaran. Ketaatan lebih baik daripada pengorbanan atau korban itu loh. Itu persembahan maksudnya gitu ya. Sering membingungkan orang Kristen bukan? Ya. Begini. Kita berpikir Tuhan bisa disogok gitu loh. Yang penting saya kan sudah memberi gitu loh. Iya betul, memberi untuk apa? Untuk memperluas pekerjaan Tuhan di bumi bukan? Dan saya sangat mengapresiasi orang yang suka memberi. Gitu loh. Tapi Anda pun harus tahu ya, bahwa ketaatan saudara itu lebih dari cuma soal memberi-memberi begitu. Ketaatan terhadap perintah itu loh. Ketaatan kepada Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kita memberi itu kan bagian dari menjalankan perintah Tuhan. Itu betul. Nah, saya sedang membahas dari konteks 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Ya, motivasi Saul dan orang-orang Israel ketika menyelamatkan lemak domba jantan itu dan untuk korban itu terlihat bagus dan rohani dan ibadah gitu. Saul bagus banget ya, dia mikirkan tentang korban persembahan. Tapi dengar baik, ketaatan lebih baik daripada korban. Dan penyerahan lebih baik daripada mempersembahkan lembu domba jantan. Karena buat Tuhan sudah ngomong kepada Samuel dan Samuel ngomong kepada Saul. Tumpas habis semua yang namanya Amalek ini. Tapi mereka selamatkan Agag. Dan kemudian ambil binatang-binatang yang tambun dengan alasan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Loh, Tuhan suruh habis. Kelihatan baik banget. Semuanya tentang ibadah. Waduh. Tapi dengar baik. Anda tidak taat. Makanya dengar, ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul, efeknya sampai kepada apa? Tahtanya, rajanya, dia ditolak sebagai raja. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 15, terlihat bagus banget karena Saul punya pemikiran, ini orang raja bagus bu, dia pikirkan tentang Tuhan gitu loh. Gitu. Sepintas kalau Anda baca, Anda akan bilang, kenapa sih Tuhan ini? Bukankah dia punya motivasi bagus? No, betul. Dia punya motivasi untuk kasih lembu-lembu, lemak domba jantan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran dan sajian. Bagus kelihatannya. Tapi dia tidak taat. Tuhan tuntut itu apa? Taat.
Tuhan kan ngomong, tumpas semuanya. Tuhan tidak kasih itu, catatan. Kalau ketemu yang bagus-bagus, ambil lalu korbankan kepada saya. Enggak, gitu loh. Tuhan nggak begitu. Apa yang Tuhan ngomong, lakukanlah bagian itu. Nah, lihat. Melalui ketaatan, kita mengalami berkat kehidupan, men. Yesus Kristus yang sempurna dan kudus itu menjadi bagian hidup kita. Berbahagialah orang-orang yang berintegritas, yang mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi orang yang berintegritas ikuti petunjuk Tuhan. Bergembiralah orang yang mentaati hukum-hukumnya dan mencarinya dengan segenap hati. Wow. Kejar Tuhan. Gitu loh. Pak Pendeta, kita kejar Tuhan, emang Tuhan lari kah? Gitu. Tuhan tidak lari. Engkau yang menjauh. Karena kita terlalu jauh itu. Makanya kita mesti kembali ke Tuhan. Marilah kita bekerja menuju kepada kehidupan yang benar dan sempurna. Kita tidak belajar ketaatan dalam semalam. Catat itu baik-baik. Kita tidak belajar ketaatan dalam semalam. Itu adalah proses seumur hidup yang kami kejar demi menjadikannya tujuan harian. Saya ulangi ya. Kita tidak belajar ketaatan dalam semalam. Itu adalah proses seumur hidup yang kita kejar dengan menjadikannya tujuan harian. Jadi ketaatan itu setiap hari. Ketaatan itu setiap hari. Saya pernah waktu istri saya pergi kerja. Saya biasa antar toh. Di meja kerja saya, dia titip catatan. Dia titip gini. Pak, jangan lupa. Jam sekian, masak nasi. Perintahnya jelas toh. Taruhlah jam 8. Pak, jam 8 pas, jangan lupa masak nasi. Karena anak perempuanmu harus pergi sekolah, dia harus makan. Oke, iya. Anda bisa bayangin coba. Kalau saya sudah baca, tapi saya tidak melakukannya. Kira-kira yang terjadi apa? Halo? Anda menyusahkan orang lain. Kalau saya tidak masak itu nasi, ya jelas anak perempuan saya tidak makan. Oke. Sama kan dengan si Yunus. Tuhan ngomong, Yunus, pergilah ke Niniwe. Tobatkan belah bangsa itu. Dia tidak taat. Dia pergi ambil jalan lain. Ketidaktaatan Yunus merugikan orang-orang yang ada di kapal yang dimana dia gunakan untuk lari jauh dari Tuhan. Dan kita dapati kalau baca Yunus pasal 1 dan 2 toh, ditemukan bahwa orang-orang kapal semua pada buang barang-barang mereka kemana? Ke laut. Dengan harapan dewa yang muncul mengacaukan perjalanan mereka dengan menurunkan badai ini disogok lalu diam gitu loh. Tapi Tapi lautan semakin bergelora. Ending-endingnya apa? Ketika Yunus diundi, nama keluar, dilempar ke laut, laut menjadi tenang. Nah, itu yang saya bilang. Ketidaktaatanmu mendatangkan kerugian bagi orang lain. Begitu loh.
Ketidaktaatanmu membuat kerugian bagi keluarga kita, Bapak Ibu. Anak cucu kita akan dapatkan dampak yang sama. Jangan gitu loh. Mari kita taat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita diberkati, kan begitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi begini, mari hidup taat sudah gitu loh. Jangan habiskan waktu hari-hari hidupmu dengan hanya urus ini akan apa barang ini, pandemik dan sebagainya gitu loh. Yang perlu Anda buat apa? Kalau pemerintah sudah bilang tutup mulut hidungmu dengan masker, ya lakukan sudah, jangan sok jago. Kalau pemerintah bilang jaga jarak, ya sudah jaga. Gitu. Kalau pemerintah bilang jangan ada di kerumunan-kerumunan orang, ya sudah jangan. Nah, puji Tuhan ya di daerah saya ini semua sudah tidak pakai masker bagi mereka yang sudah vaksin gitu loh. Tapi yang vaksin pun tetap menggunakan masker gitu. Tujuannya apa? Saya gunakan masker bukan karena saya takut, bukan karena saya tidak punya iman. Justru saya beriman karena saya mengasihi Anda. Saya lindungi diri saya, sekaligus lindungi kamu. Kan begitu. Karena kita kan nggak pernah tahu kita bawa apa di luar. Nah sudah, yang paling penting begini, jaga kesehatan Bapak Ibu. Makan makanan yang sehat gitu ya. Jangan gini. Terus kemudian gini, jangan banyak pikiran. Gitu. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Nah, begini, gini. Jangan mikir apa yang bukan urusan kamu. Gitu loh. Kalau kamu pikir apa yang menjadi urusanmu, nggak apa-apa. Tapi jangan pikir yang bukan urusan kamu. Nah, ada orang-orang tertentu mikirnya itu apa? Mikir, ini negara mau dikemanain? Tugas kamu. Kalau kamu ingin pikir negara, sekolah yang benar, ya toh? Lalu masuk dunia politik, jadi pemimpin, lalu Anda bisa rubah. Nah, kalau kamu jadi ibu rumah tangga, ya sudah urus dapurmu lah. Dapur bersih saja, sorga di rumah datang, gitu loh. Kan begitu. Nah, jadi apa yang Tuhan kasih ke kita, ya sudah kita urus itu sudah, gitu. Gitu. Jangan sambil goreng tempe mikir negara. Nah, tugas kamu adalah bukan mikir, berdoa. Amin. Oke. Kalau cuma mikir, banyak orang yang mikir tapi nggak bertindak gitu. Udah. Jadi saya cuma mau mengajarkan Bapak Ibu di sini, mengingatkan semua kita, termasuk saya. Kita baca Alkitab good, kita berdoa beribadah good gitu. Tapi jangan lupa jadi pelaku gitu loh. Gitu. Karena sesungguhnya di luar sana orang tidak lihat kamu bawa Alkitab. Yang orang lihat bagaimana kamu membawa hidupmu, itu aja gitu. Terus gini, jangan terlibat dalam hal kutuk mengutuk terhadap pemerintah atau menghujat yang berlebihan terhadap pemerintah atau masa-masa sepak bola seperti gini. Hati-hati dengan gunakan mulut kita. Ketaatan tuh penting kok gitu loh. Coba belajar sekali-sekali berdiri di gunung yang agak tinggi, bukit kah, di mana kah, berdoa lepaskan berkat buat pemerintah. Kan begitu, kan lebih asik daripada kau kutuk gitu. Saya kira begitu ya pembicaraan saya. Dengan mulai belajar hidup taat dengan orang lain, terlebih Tuhan itu. Belajar hidup taat dengan Tuhan. Ya. Jangan hidup sembarangan dengan Tuhan, ya. Gitu. Karena saya sudah baca begitu banyak komentar-komentar orang yang tidak jelas di sosial media ini. Sosial media itu, Anda pengen lihat sorga di sosial media, bicara yang baik di sosial media. Gitu. Bicara yang baik. Tunjukin tuh apa tuh. Saya suka lihat suami istri yang foto berdua, lalu posting, ya toh. Itu keren. Nah, saya juga mau mengajarkan ibu-ibu, maaf ya, yang sudah menikah. Jangan posting mukamu utuh-utuh di depan sosial media gitu.
gitu. Lalu posting kalau utuh nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya maksudnya Anda sendiri, Anda mengerti maksud saya. Maksudnya jangan seperti memancing-memancing yang dari luar menggoda kamu, begitu maksud saya gitu. Gitu. Ada yang posting tunjukin apa cuma semua full tapi bibirnya yang dimunculin. Itu maksudnya apa? Gini, saya tidak protes, tapi mari, karena Anda adalah wanita yang sudah menikah, mari tunjukkanlah integritas kamu dengan benar gitu loh, maksud saya gitu. Gitu. Ya sudah, itu saja. Ini pendeta, saya senang kok kalian foto ya, tapi yang paling saya senang adalah kalau kamu foto dengan keluarga, kamu foto dengan suami istrimu. Waduh, keren banget. Itu saya senang banget itu. Dan kalau saya pas lihat itu, kalau saya lagi main Facebook atau Instagram, saya pasti komen deh. Gitu. Kenapa? Karena saya suka gitu loh. Saya suka lihat saudara foto dengan suami istri, ya, foto suami istri, atau saudara foto dengan keluarga. Itu keren banget. Itu keren banget, Bapak Ibu. Karena saya suka. Nah, ini saya lihat. Saya lihat ini, saya live di apa namanya? Di meja belajar anak perempuan saya gitu loh. Dia lagi kerja, jadi saya lagi pakai tempatnya dia. Gitu. Saya lihat ini. Dia foto kita berdua, dia taruh di meja belajarnya. Itu kan asik. Kalau gini, kalau anakmu taruh foto kamu di meja belajar dia, berarti papa mamanya ada di hatinya gitu loh. Ngerti ya Bapak Ibu? Coba kamu selidiki dulu, kok anak punya meja belajar itu. Jangan sampai ada foto-foto apa Gundala, Superboy, kenapa. Nah, coba. Nah, saudara bisa dimengertinya gitu. Nah, saya tuh senang gitu loh. Saya senang, saya suka lihat gitu kalau Anda posting foto anak-anakmu yang lagi bermain, bercengkerama, bersenang-senang. Itu keren banget. Bahkan beberapa dari Anda pernah foto tuh, saya pernah lihat itu. Papanya tuh lagi main bulu tangkis sama anaknya. Itu kan bagus. Gitu loh. Aduh. Pokoknya gini, postinglah nuansa keluarga gitu loh. Yang ada istri anak, ada sesekali kamu boleh lah gitu loh. Cuma jangan terlalu bergaya juga. Kamu mau bergaya buat siapa? Begitu kan, begitu. Sudahlah. Coba belajar-belajar mulai rem-rem sedikit lah untuk gitu. Ya, saya kira begitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati kita, jadilah sehat, jadilah kuat ya. Oke. Baik. Mari kita sapa dulu ibu-ibu cantik yang sudah join bersama dengan kita di hari ini ya. Aduh, Bapak Ai Sumeru, salam buat Ibu Dela kah? Selamat ulang tahun buat istri tercinta Bapak Ai. Lalu Bapak David Lewarion, aduh, Ibu Ani Lumi. Aduh, Tuhan memberkati. Ingat ya Bapak Ibu ya, jaga kesehatan. Ibu Emil Hakim, Ibu Natalia Tahapari, aduh, Ibu Natalia ini. Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, Ibu Nona Lini Masa, Ibu Yeni Titar Sole, aduh. Mama Yeni, salam hormat buat Grace ya. Oke. Siapa lagi nih? Siapa Mas Sole ini? Apa tuh? Nica kah? Cak nama Sole ya. Alan Tahalele. Tuhan memberkati. Aduh, selamat ya. Hormat selalu ya. Iya. Tadi mulai video ini saya tuh leher agak gatal ya. Saya batuk-batuk. Bukan karena saya perokok ya. Saya tidak merokok. Ya. Baik. Ibu Mensano, Bapak Mensano, Ibu Mona saya tapi, aduh, selamat. Ibu Herlin saya tapi, waduh, senang sekali ya. Waduh, puji Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu. Oke, saya pikir saya perlu menginformasikan hal ini juga. Saya bukan seorang dokter yang
belajar ilmu kedokteran begitu. Tapi kepada Bapak Ibu yang pengen punya baby, coba belajar konsumsi vitamin D3. Vitamin D3 itu salah satu tuh untuk apa tuh namanya tuh alergi, lalu kemudian untuk kesuburan. Karena saya dengar satu kesaksian dari salah seorang dokter. Kalau Bapak Ibu mau, saya akan kirim linknya. Saya berharap linknya masih ada pada saya ya. Itu bagus banget Bapak Ibu nonton itu. Nah, anaknya itu menikah udah lama, tapi belum punya baby. Lalu kemudian dia dapati bahwa D3, lalu dia konsumsi itu vitamin D3 ya. Lalu kemudian didapati beberapa bulan kemudian anaknya hamil. Nah, akhirnya cucunya lahir. Nah, saya berharap kalau Bapak Ibu yang pengen punya baby, Anda bisa teks pribadi saya, lalu saya kirim linknya untuk Anda dengar. Sebaiknya dengar dari awal sampai selesai. Kan bagus kan kalau saudara dapat informasi. Jadi maksudnya dapat informasi pengetahuan dengan tujuan untuk saudara bisa menambah kesuburan kah bagi bapak ibu dan sebagainya, suami istri ya. Gitu. Nah, Tuhan memberkati dan tetap menantikan waktu-waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari minggu depan ya. Minggu depan karena minggu ini minggu ini lagi kita bakalan, jadi Bapak Ibu kalau mau join bersama dengan saya di mendengarkan pengajaran-pengajaran dari kita, Bapak Ibu bisa buka di YouTube Fendi Talks ya, Fendi berbicara. Itu ada banyak di situ. Ada kurang lebih mungkin sudah hampir 60-an video kali ya. Sudah banyak di situ. Bapak Ibu mungkin mau dengar ya silahkan gitu. Nah kemudian beberapa dari Anda yang pengen dapatkan tulisan. Karena begini Bapak Ibu, semua yang saya sampaikan di FM ini tidak semua ada di website pribadi saya. Karena yang saya bicara di sini itu cuma poin-poin yang cuma 10-12 kalimat begitu. Tapi kemudian itu sudah dia mengalir begitu saja karena dia itu semua sudah ada di dalam saya begitu. Jadi saya cuma baca-baca ayat saja. Dan untuk menyusun itu tuh memang perlu waktu ya, perlu waktu yang panjang. Jadi kalau Bapak Ibu suka mendengar, silakan mendengar. Yang suka membaca, kunjungi website saya. Yang suka lihat saya, Anda bisa page Rock Dover bersama dengan tim Praise and Worship di Rock Dover gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita pisah, saya mau berdoa buat beberapa dari Anda dulu. Dan selamat berbahagia begitukah bagi mereka yang fans Italia, fans Inggris, fans Argentina dan Brasil. Selamat karena fans-fans Anda sudah masuk final begitu ya. Nah ya pendeta juga kan hobi sepak bola bos. Jadi ya kita perlu menyapa begitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Jangan lupa ya. Sama seperti orang like, comment, share. No. Kalau Anda diberkati silakan share program ini. Kalau Anda pengen kirim secara pribadi kepada orang-orang tertentu, silakan di-share. Siapa tahu program ini menjadi jawaban bagi beberapa dari mereka. Baik. Hey Grace Tarsole, apa kabar Nona Manis? Aduh, Elina Lopuha. Aduh. Elina, salam buat nyong kecil di rumah tuh ya. Oke. Baik, Tuhan memberkati. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Wow. Saya senang sekali bisa lihat Bapak Ibu semua. Elvis Usmani, apa kabar nyong manis? Oke, baik. Sebelum kita pisah, mari kita satu di dalam doa. Berbicaralah kepada kami dari waktu ke waktu Tuhan. Kami diamkan setiap suara yang datang dari perut bumi.
Setiap suara-suara yang tidak membangkitkan iman kami diamkan dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan, biar suara Tuhan semakin hari semakin kencang, bahkan semakin keras kami dengar. Tuhan tolong kami, Roh Kudus. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, olehnya kami miliki iman, kami hidup di dalamnya dan Engkau dipermuliakan. Bapa, terima kasih untuk sukacita Tuhan. Dan aku berdoa dari tempat ini Bapa, dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan dari Bapa dianugerahkan bagi setiap kami. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah curang, Engkau selalu datang tepat pada waktunya dan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kami dedikasikan seluruh kehidupan kami hanya kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk kami belajar tentang ketaatan, untuk kami hidup di dalamnya, dan Bapa dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus untuk beberapa ibu-ibu yang pengen punya baby. Tuhan, kami perkatakan mujizat-Mu terjadi. Aku berdoa memberkati Tuhan Yesus untuk Ibu Email dan Ibu Ans. Dan beberapa ibu yang pengen punya baby. Aku perkatakan Tuhan, rahim mereka terbuka. Dan Tuhan taruh benih di sana. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan aku berdoa dalam nama Yesus memberkati keluarga besar Ibu Oci Wali-Wali Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai dia bagi kepentingan Tuhan. Biarlah hidupnya, Oma yang ada di rumah diberkati. Bahkan aku berdoa untuk Elina Lopuha. Dan aku berdoa memberkati hamba-Mu dengan kesehatan dari Tuhan. Berkati anaknya, besarkan dia dalam takut akan Tuhan. Thank you banget Bapak untuk Bung Elvis Usmani. Tuhan berkati Pak Yonatan Heriawan. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan dari tempat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk memberkati Bapak Yosef Laberi dan Ibu. Tuhan berkati, sehat, kekuatan Tuhan diberikan. Bahkan Ibu Titar Soleh, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan kami berdoa dari tempat ini ya Bapa. Biarlah kasih dan sukacita Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Bahkan Tuhan memberkati untuk Ibu Efruan Simaela. Tuhan berkati hamba-Mu. Bahkan Tuhan berkati juga Ibu Shirley. Panjang umur, kesehatan diberikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk Ibu Bapak Karolus, Ibu Desi Karolus. Tuhan sehatkan, panjang umur senantiasa diberikan. Tuhan, di musim-musim pandemik ini Tuhan, kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Darah dan pertolongan dari Tuhan menyuburkan dan menyehatkan kami senantiasa. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Maju terus di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dalam episode yang ke-92. Dan minggu depan saya akan berbicara khusus untuk kitab Ester. Ya, saya akan bedah kitab Ester ini, dan saya berharap saudara bisa memiliki catatan-catatan penting. Dan kalau boleh, Bapak Ibu sudah mulai belajar tentang kitab Ester, begitu kan? Supaya waktu saya khotbah tentang kitab Ester, ngajar tentang kitab Ester, saudara punya pikiran tuh sudah langsung tangkap. Oh, Pak Fendi ngomong ini. Oh, Pak Fendi iya benar. Saudara langsung nangkap gitu apa yang saya maksud. Jadi itu penting banget. Jadi minggu depan saya akan bedah habis-habisan tentang kitab Ester. Siapa Ester, siapa Mordekai, siapa Haman, dan kemudian siapa Ahasiweros, dan kenapa mereka ada di Persia. Kenapa? Latar belakang, apa yang mendasari untuk perubahan Wasti untuk tidak tampil, ya toh? Kenapa? Bukankah dia seorang istri, bla 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 bla. Itu keren banget. Itu semua saya akan bedah itu. Dan itu yang bakalan kita bahas di minggu depan, semua tentang kitab Ester. Tidak akan lari kemana-mana, kita akan bedah Ester secara alkitabiah. Nah, saya berharap Bapak Ibu,
baca dari sekarang gitu maksudnya. Baca dari sekarang, sudah persiapkan sekali, persiapkan gitu. Nah, siapa tahu kalau Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan tentang kitab Ester, Bapak Ibu bisa salurkan ke saya. Siapa tahu itu menjadi topik pembicaraan ya. Karena dia bakalan menjadi berseri gitu tentang kitab Ester. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua, maju terus di dalam Tuhan. Yes, haleluya.